Indonesia itu kaya, kaya alam, kaya budaya, dan kaya warga yang gak bisa diajak kompromi sama penjajah. Di balik aroma rempah-rempah yang bikin bule-bule zaman dulu mabuk kekayaan, ada suku-suku yang bikin mereka malah mabuk takut. Ini dia, 5 suku di Indonesia yang bikin penjajah kepikiran tiap malam sebelum tidur. Dan jangan salah, kita bukan bahas yang itu-itu aja kayak Aceh atau Jawa. Kita bahas yang beda, yang bisa jadi belum kamu dengar, tapi dijamin bikin kaget. Di balik dinginnya pegunungan tengah Papua, ada suku yang bikin tentara Belanda mikir 2 kali buat naik ke sana. Namanya suku Dani. Mereka dikenal dengan gaya bertarung yang langsung to the point. Nggak pakai basa-basi, nggak pakai diplomasi. Musuh datang, langsung dihitung kotekannya. Bayangin, tentara Belanda yang biasa pakai seragam rapi dan sepatu mengkilap disambut pasukan bertelanjang dada dengan panah dan tombak sambil teriak, "Wah!" Yang bikin penjajah takut bukan cuma senjata mereka, tapi medan tempur, pegunungan tinggi, hutan lebat, dan pasukan yang menguasai wilayahnya kayak pemain Mobile Legends yang full item. Mau ngelawan? Silahkan, tapi siap-siap pulang tinggal nama. Kalau kamu pernah dengar istilah silent but deadly, itu pas banget buat menggambarkan suku Dayak. Gak banyak omong, tapi begitu marah, kepala bisa melayang. Penjajah dulu mikir, mereka di hutan doang, gak bakal ngapa-ngapain. Tahu-tahu pasukan Belanda hilang satu-satu. Dikiranya dimakan harimau. Padahal ya, suku Dayak punya reputasi yang luar biasa di kalangan penjajah. Mereka adalah master perang gerilya, pengintai hutan yang luar biasa, dan punya senjata pamungkas, mandau. Tapi yang paling ditakuti adalah ritual ngayau, penggal kepala musuh untuk kehormatan. Buat Dayak, melindungi tanah leluhur bukan cuma tugas, tapi kehormatan. Dan kehormatan nggak bisa dibeli dengan gulden. Zaman dulu, bajak laut adalah mimpi buruk pelaut Eropa. Tapi bajak laut dari Indonesia lebih dari sekedar mimpi buruk. Mereka jadi legenda. Kenalin, suku Bugis. Mereka bukan bajak laut yang doyan minum rum dan ngomong "ar". Mereka minum kopi, nyusun strategi, dan ngatur alur pelayaran kayak main catur. Suku Bugis dikenal sebagai pelaut ulung. Mereka menguasai perairan Nusantara dan bukan cuma jago layar, tapi juga jago nyerang. Penjajah takut karena Bugis bukan suku yang gampang diajak kerjasama. Kalau dilawan, siap-siap diserang dari laut, bukan dari darat. Bahkan sampai ke Malaysia dan Filipina, nama Bugis bikin penjajah minggir dulu sebelum masuk pelabuhan. Banyak orang mikir Minang itu cuma jago masak rendang, tapi tunggu dulu. Penjajah dulu nggak takut sama rendangnya, mereka takut sama otak cerdas dan semangat melawan orang Minang. Bayangin, Belanda datang mau menjajah, terus disambut pidato panjang penuh logika dan pantun yang menusuk. Mau marah, tapi isinya masuk akal. Suku Minangkabau melahirkan banyak tokoh perlawanan cerdas seperti Tuanku Imam Bonjol. Mereka punya kombinasi antara strategi militer dan filosofi yang kuat. Perang Padri jadi bukti, penjajah tidak hanya berhadapan dengan senjata, tapi juga ideologi. Di balik keindahan Bali yang penuh yoga dan smoothie bowl, ada sisi yang bikin penjajah mikir 2 kali, suku Bali Aga. Belanda kira semua orang Bali suka damai dan meditasi, tapi begitu masuk ke wilayah Bali Aga, plot twist, yang disambut bukan bunga, tapi pasukan leluhur dan arwah pelindung desa. Suku Bali Aga hidup dengan aturan adat yang sangat kuat, dan mereka dikenal sangat keras mempertahankan wilayah. Penjajah sulit menembus benteng budaya yang mereka bangun, bukan cuma fisik, tapi spiritual. Dari Papua sampai Kalimantan, dari Sulawesi ke Sumatera,
Indonesia bukan sekedar kumpulan pulau. Ia adalah rumah bagi suku-suku tangguh yang pernah membuat penjajah berpikir dua kali. Mereka bukan hanya pejuang, tapi penjaga warisan. Dan hari ini kita tinggal di tanah yang mereka pertahankan dengan darah, keringat, dan sedikit teriakan perang. Jadi, sudahkah kamu bangga hari ini jadi anak bangsa?